Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatus Solihah, NPM 2112010147 dari Prodi Manajemen kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika periklanan dengan kasus etika bisnis antara Telkomsel dan XL. Salah satu contoh problem etika bisnis yang marak pada tahun kemarin adalah perang provider seluler antara XL dan Telkomsel. Berkali-kali kita melihat iklan-iklan kartu XL dan kartu AS atau Simpati atau Telkomsel yang saling menjatuhkan dengan cara saling memurahkan tarif sendiri. Kini perang dua kartu yang sudah ternama ini kian meruncing dan langsung tak tanggung-tanggung menyindir satu sama lain secara vulgar. Bintang iklan yang jadi kontroversi itu adalah Sule, pelawak yang sekarang sedang naik daun. Awalnya Sule adalah bintang iklan XL. Dengan kurun waktu yang tak lama, Telkomsel meluncurkan iklan kartu AS yang dibintangi oleh Sule juga. Dalam iklan tersebut, Sule menyatakan kepada pers bahwa dia tobat. Sule sekarang memakai kartu AS yang katanya murah dari awal. Jujur, perang iklan antara operator sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, pada perang iklan tersebut tergolong parah. Biasanya tidak ada bintang iklan yang pindah ke produk kompetitor selama jangka waktu kurang dari 6 bulan. Namun pada kasus ini, saat penayangan iklan XL masih diputar di televisi, sudah ada iklan lain yang menjatuhkan iklan lain dengan menggunakan bintang iklan yang sama. Tanggapan atas kasus ini. Dalam kasus ini, kedua provider telah melanggar peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip dalam perundang-undangan, di mana dalam salah satu prinsip etika yang diatur di dalam EPI terdapat sebuah prinsip bahwa iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran yang dilakukan kedua provider ini tentu akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi. Bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga bagaimana pendapat masyarakat yang melihat dan menilai kedua provider ini secara moral dan melanggar hukum dengan saling bersaing dengan cara yang tidak sehat. Bukan hanya untuk mencari keuntungan dari segi ekonomi, tetapi harus juga menjaga etika dan moral di masyarakat yang menjadi konsumen kedua perusahaan tersebut, serta harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat. Pandangan secara norma sosial. Kasus pelanggaran ini bermula ketika munculnya iklan-iklan kartu AS dan Telkomsel yang saling menjatuhkan dengan cara saling memurahkan tarif harga sendiri. Kini, perang dua kartu yang sudah ternama ini kian meruncing dan langsung tak tanggung-tanggung menyindir secara vulgar. Bintang iklan yang menjadi kontroversi itu adalah Sule, pelawak yang sekarang sedang naik daun. Awalnya Sule adalah bintang iklan XL. Dengan kurun waktu yang tidak lama,
Telkomsel meluncurkan iklan kartu as yang dibintangi oleh Sule juga. Pandangan secara norma hukum. Dalam kasus ini, kedua provider telah melanggar peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip dalam perundang-undangan, di mana dalam salah satu prinsip etika yang diatur di dalam EPI terdapat sebuah prinsip bahwa iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran yang dilakukan kedua provider ini tentu akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi. Bukan hanya pada ekonomi saja, tetapi juga bagaimana pendapat masyarakat yang melihat dan menilai kedua provider ini secara moral dan melanggar hukum dengan saling bersaing dengan cara yang tidak sehat. Pandangan secara norma agama. Kasus ini mencerminkan perbuatan atau etika atau akhlak yang buruk untuk masyarakat, yang dimana kita sebagai manusia harus hidup rukun, saling menolong dan gotong royong, bukan malah saling menjatuhkan. Jika kita ingin bersaing untuk mencapai akan suatu hal, maka bersainglah dengan sehat dan jangan malah menjatuhkan pesaingan kita. Dan itu tadi kasus etika bisnis antara Telkomsel dan XL beserta pandangan secara norma hukum, sosial, dan agama. Dan ini solusi untuk menangani kasus tersebut. Solusi dalam kasus ini yang pertama, dalam periklanan produk, bersainglah secara sehat tanpa harus menjatuhkan pesaing kita. Karena bisa jadi pesaing yang lain tersinggung akan sindiran tersebut. Dan hal ini akan berdampak buruk bagi si penyindir dikarenakan pemikiran dan penilaian dari masyarakat kurang baik. Juga popularitas merek menjadi buruk. Yang kedua, kita harus saling memahami dan mengerti akan kondisi dan fasilitas yang telah didapat dari provider tersebut. Karena fasilitas yang diberikan kemampuannya terbatas. Jadi, masing-masing dari provider pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan tertentu. Yang ketiga, selalu tanamkan jiwa kreatif dalam setiap melakukan inovasi. Dalam hal ini, provider dituntut untuk dapat membuat suatu rancangan baru yang lebih baik dan tentunya dapat memberikan keuntungan yang lebih tanpa harus menjatuhkan pesaing lainnya. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.